engkau tidak akan sampai ke ujungnya jika tidak memulai dari bidayahnya, awalnya. Tidak akan sampai ke batinnya kecuali memulai dari zahirnya. Nah, tapi ini disalahpahami oleh beberapa guru pengajar. Benerin dulu syariat ente, baru belajar hakikat. Nah, itu matahin namanya, nggak begitu ngomongnya. Itu perkataan saya udah dengar dari saya kecil, dan orang yang sama ngomong yang sama. Sampai sekarang dia tidak pernah belajar ilmu kerohanian, karena dia menganggap ilmu syariat itu terpisah daripada hakikat. Padahal itu nggak bisa. Ya, jadi kadang-kadang kalimat-kalimat begini nih bukan hadis Nabi tapi dipercaya banyak orang. Benerin dulu syariatnya untuk mendapatkan ilmu rohani, hakikat. Nggak mesti kita jadi ahli fikih dulu, jadi mufti dulu. Antum untuk khusyuk nggak perlu kemudian harus menjadi syekh dulu, nggak mesti. Cukup mengerti fardu ain. Fardu ain, tahu arti fardu ain? Kewajiban pribadi. Apa kewajiban pribadi kita? Kan banyak. Ini yang kita sebut fikih. Kalau sudah belajar ilmu fikih, mengerti fardu ain, mengerti halal haram, cukup segera beralih ke ilmu rohani. Gitu. Jangan lagi ngemel-ngemel begitu. Benerin dulu syariat itu. Kalau begitu kapan akan dapat khusyuknya? Ya, kapan akan kolbunya benar? Apakah ilmu kolbu di luar syariat? Kan ilmu kolbu bagian dari syariat. Atau jangan-jangan dia nggak mengerti syariat itu apa? Nah, tolong berhentilah kalau ada kiai ngomong begitu, ya, ustadz ngomong begitu. Ya. Jangan-jangan dia nggak ngerti batasan syariat, lingkupannya apa. Baik. Ya, kalimatnya 2 baris doang, tapi disalahpahami. Tidaklah sampai engkau kepada ujungnya kecuali dengan membaguskan awalnya. Tidak akan sampai kepada batinnya kecuali engkau menguasai zahirnya. Ya, bukan berarti beliau nyuruh kita jadi mufti. Dari mana saya tahu itu? Setelah beliau nulis kitab Ihya Ulumuddin. Di kitab Ihya Ulumuddin dan beberapa kitab risalah-risalah kecil, beliau mengatakan, kamu belajar fikih juga bukan sebagai mufti, tidak perlu belajar kaidah-kaidah yang rumit. Cukup kiai ustadz aja. Ya bapak ini, ibu ini gak usah belajarlah hadis sahih, tidak sahih, itu cukup saya aja ngaji. Ya, pusing nanti. Ya, keriting ntar rambutnya. Ini belum belajar aja udah keriting duluan nanti ya. Ntar tambah banyak obatnya. Cukup saya aja. Ya. Karena kami ngajinya dengan metode, ada metode sulit, ada metode mudah. Dua-duanya kita pakai. Untuk mengerti bagaimana nilai ilmu hadis, kami belajar dulu yang manualnya. Buka kitab, ketemu syekh fulan, tanya ini, diskusi itu untuk satu hadis. Sebulan kadang nggak kelar. Setelah itu baru pakai metode sedang. Semuanya ada di perpus, kita cari. Lalu ada metode yang paling ringan, ada aplikasi. Sebelum masuk ke aplikasi harus tahu dulu bagaimana sulitnya dulu orang-orang lama mencari satu nilai hadis. Sekarang kan enggak. Antum tinggal googling kan, langsung bisa tahu hadis. Dasar ahli hadas ya. Enak amat, emang begitu belajar hadis? Nggak begitu belajar hadis. Belajar hadis itu langsung didengar dari guru, dibaca dari awal, atau cuma ijazahan, itu ada lagi babnya. Ketika ada orang datang, kata beliau, in sadaqta qalbak ilaiha ma'ilan wa nafsaka biha mutawi'atan wa laha qabilatan fadunaka wa tatallu' ila nihayat wa taghallul ila biharil ulum wal mukashafat. Kalau belum mengerti ilmu fardu ain, kita maksudnya ilmu yang kita butuhkan sebatas keperluan harian kita, jangan dulu masuk ke ilmu rohani, bisa berbahaya. Tapi ingat, tidak perlu sampai harus menjadi kiai gitu. Kalau belajar kayak antum ini kan nggak perlu belajar nahu sorof kan, tersarap pak, nahu sorof, sarap. Cukup kami, kecuali beberapa tuh ada yang saya lihat bisa lah. Tapi kalau bukan guru ngaji, bukan pengajar, bukan dai,
bukan orang yang tamatan pesantren, ya nggak usah, nikmati terjemahan, ya. Nah ini ilmu-ilmu basic. Apabila ilmu yang zahir fardu ain kamu belum matang, terus kamu ingin belajar ilmu rohani, fadunaka wa tatallu ila nihayat, sebaiknya kamu hindari dulu belajar ilmu-ilmu yang mengarah kepada rohani. Ini kata beliau, ya. Kenapa? Karena jika engkau ingin belajar kerohanian sebelum mengerti bab akidah dengan baik, rukun iman aja yang 6 itu cukup tuh, matengin itu. Kemudian bab sholat, rukunnya apa, wudu, segala macam itu dipelajari. Yang penting-penting aja. Kalau sudah matang di situ, udah oke, sehingga sehari-hari kita tidak canggung lagi, baru masuk ke ilmu rohani. Jika tidak, kan banyak nih yang ngotot belajar ilmu rohani, ilmu tasawuf sebelum matang yang tadi. Apa kata beliau? Fa'lam anna nafsakal ma'ilata ila talabil ilmi hiya nafsul ammara bisu. Itu kamu niat belajarnya, motivasinya bukanlah dari kebeningan kolbu, tapi dari an-nafs al-ammarah bisu, tapi dari jiwa yang memerintah kepada keburukan, disebut ammarah bisu. Ammarah yang banyak memerintah, bisu dengan keburukan-keburukan. Ini banyak nih sekarang. Lain lagi nih, minta talqin, baru sekali ketemu minta talqin. Emang talqin obral? Enggak, ngaji aja dulu, talqin gampang. Karena jika orang belajar ilmunya lebih kuat, udah ada kesadaran, kadang tanpa ditalqin pun dia sudah bertemu yang ahlinya. Tanpa disadari dia sudah ditalqin, tapi dia nggak nyadar. Banyak kawan-kawan saya itu udah saya talqin, tapi nggak nyadar dia, ya, nggak nyadar dia sudah talqin. Ya, dalam doa-doa itu kita talqin, ya, doa terakhir waktu istighfar. Wa qasduhu ayurawija 'alaika syarr. Syaitan itu dialah yang menggerak, dialah yang membisikkan engkau, liyudallika bihabli ghururi, liyudalliyaka bihabli ghururi, supaya menyampaikan engkau kepada tipuan-tipuannya, fayasadrijaka bimakidatihi ila ghamratil halam, lalu dia akan menyusup kepadamu, lalu menggerakkanmu, membisikkan kepadamu agar terjebak kepada kebinasaan. Wa qasduhu ayurawija 'alaika syarr. Tujuannya cuma satu, agar kamu terjebak pada keburukan. Fi ma'ridil khair, tapi penampilannya khair, penampilannya bagus. Ini banyak nih sekarang, ya. Nauzubillah min dzalik. Zahirnya belajar sunnah, tapi batinnya nyala-nyalain orang. Itu nggak benar. Kita sebelum nyalain orang, salahin dulu diri sendiri. Tujuan beragama kan membersihkan diri sendiri, baru orang lain. Ini dirinya belum benar, sombongnya belum sembuh, riaknya belum sembuh, udah ngata-ngatain orang. Kejahilannya belum sembuh, sudah kemudian menjahil-jahilkan orang. Hatta yulhiqka bikhsarina amala. Nah, kalau udah begitu, kamu nanti akan digiring oleh syaitan kepada kelompok yang paling merugi amalannya, tapi yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Mereka mengira mereka lah orang yang berbuat baik. Mengira dia membangun umat, tapi dia menghancurkan isi masjid, ya. Bukan bangunannya yang dihancurkan, silaturahmi sesama saudara hancur. Dia mengira dia benar, tapi apa yang terjadi? Karena niat depannya apa tadi? Apa niat depannya tadi? Munafasah, bersaing, mubah, berbangga-bangga, berjidal, ya, debat. Coba aja lihat, itu orang yang komentar-komentar nggak enak di sosial media, itu niatnya seperti ini semua. Imam Ghazali itu mau menyembuhkan mereka,
Tapi syaitan tidak pernah diam. Syaitan akan tarwij, akan was-waskan mereka supaya membenci Ghazali. Dipinjamlah lisan ulama yang di darahnya banyak mengalir syaitan. Ghazali nggak usah didengerin, Ghazali itu sesat. Bocah baru kemarin sore tobat udah berani bilang Imam Ghazali sesat. Imam Suyuti mengatakan ijma ulama bahwa Ghazali adalah pembaharu di abad ke-5 Hijriah. La ghair mardud, ghair muraddada, ya. Tidak ada khilaf di situ, nggak ada debat di situ. Baru anak kemarin sore baru tamat LCMA doktor, SAG MA baru kemarin sore. Masih syukur ada gelar akademik. Ini nggak pernah ada gelar akademik keagamaan. Berani ngata-ngatain Imam Ghazali. Berarti dia awal hijrahnya sudah nggak benar. Hijrah dia nyerang ulama, gimana tuh? Nggak memperbaiki dirinya, ya? Gimana kira-kira? Banyak nggak begitu sekarang? Semoga kita terjaga semua ya dari itu. Saya pun nggak selamat dari ini. Setiap hari akan ada godaan-godaan untuk itu, dan kita berdoa bersama semoga Allah menjaga kita daripada ringan godaan-godaan syaitan. Apa kata Imam Ghazali? Wa inda dzalik, ketika kamu mengira kamu alal haq, kamu mengira kamu ahlus sunnah, kamu kira kamu menghancurkan bid'ah, menegakkan sunnah, yatlu alaika syaitan fadlal ilmi wa darajatal ulama. Syaitan akan membisikkan kepadamu keutamaan ilmu, derajat ulama, wa ma warra fi min al-akhbar wal athar, hadis-hadis mengenai itu. Kalau sekarang lain lagi, syaitan akan membisikkan ke dalam dirimu dalil-dalil mengenai sunnah bid'ah, keutamaan ahli sunnah, kehancuran ahli bid'ah. Yang dia bacakan benar. Masih ingat nggak Nabi Adam? Nabi Adam itu, Nabi Adam ketika digoda oleh syaitan, itu bisikannya baik atau tidak? Syaitan itu merayunya dengan kasar atau dengan kelembutan? Kelembutan. Maka tidak ada namanya syaitan ngomong kasar. Ngomong kasar itu orang yang di dalam dirinya ada karakter hewan. Bisa bedain? Bisa bedain ya? Jadi kalau ada karakter hewan dalam dirinya, dia hijrah nih, tapi karakter hewan ini belum dibenerin. Jika di dalam dirinya itu karakter hewan ternak, maka dia memandang orang yang berbeda dengan dia adalah orang-orang yang akan bersaing syahwatnya. Kalau ada ustadz muncul di apa, wah itu dia cari duit tuh, gitu. Ngukur orang pakai duit. Dia tuh ceramah begitu tuh cari duit. Lain lagi tuh kalau yang sudah buas. Jadi karakter buasnya lebih dominan. Laknatullah. Itu ngomongnya ya. Bahkan bawa-bawa panitia surga. Kau bertanggung jawab di akhirat kelak. Kasarnya bukan main ya. Nggak jarang dibilang anjing. Ya, itu makanan saya sehari-hari Pak. Karena saya mengembangkan kitab Imam Ghazali ini, ajaran-ajaran imam-imam ini, setan bertubuh manusia, bisa main gadget dia, menyerang Imam Al-Ghazali. Imam Ghazali itu mau nyembuhin dia, mau nggak setan nih? Imam Ghazali lagi bocorin kerjaan setan. Ini yang kita sebut di kajian yang lalu ada namanya ma'rifat setan. Imam Ghazali mengerti ma'rifat setan itu, dia buka di sini bahwa setan membacakan dalil-dalil. Setan itu bisa bacain dalil. Antum belum ada kan dia sudah ada. Setan hafal Quran bisa jadi. Ya. Wa yulhika an qaulihi sallallahu alaihi wasallam, tapi sebanyak itu hadis yang dia bacakan, yang dia lupain yang lain. Biasa ditutupin.